besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita, marilah dengan sesama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu malam ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, bahagia lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat kita semua keluarga besar Al-Kautsar yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasluk tanaza imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa rizqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfiq mardana wasfiq mardana wasahih asadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu bermuajah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di majelis ilmu malam ini. Saya doakan semuanya sehat, amin, panjang umur, amin, giat ibadah, amin, masuk surga, amin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatul Tauhid pada halaman 65. Silakan siapa membaca. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalilnya sama seperti dalil sifat irodah. Nomor yang ke-18-nya dari sifat 20 yaitu sifat sami', artinya zat yang mendengar. Nah, sifat sami'u ini lazim pada sifat sama', maka ketika Allah tersifati oleh sifat sama', maka sekaligus Allah bersifat oleh sifat sami'. Sifat sama dan sifat sami'un yang kedua, duanya berbeda yang tetap di dalam zat Allah. Adapun dalilnya sifat sami'un itu sama seperti sifat sama. Nomor yang ke-19-nya dari sifat 20-nya yaitu sifat basir, itu juga sifat yang lazim oleh sifat basar. Ketika Allah bersifati oleh sifat basar, maka jelas Allah bersifat oleh sifat basir. Nomor yang ke-20-nya dari sifat 20-nya yaitu sifat mutakallim, yang artinya zat yang berkata ini juga sifat yang lazim oleh sifat kalam. Ketika Allah bersifati oleh sifat kalam, maka jelas Allah Ta'ala bersifat oleh sifat mutakallim. Jadi sifat yang 7 ini yang disebut sifat maknawiyah itu semua lazim dengan sifat ma'ani, dan dalilnya cukup oleh sifat ma'ani. Mutakallimun semua sifat dzati laisat bighairi au bi'aini dzati.
Qaulu mutakalimun artinya sifat yang kedua puluhnya dari sifat yang wajib di Allah atau sifat mutakalim. Artinya Allah yang berfirman, sebagaimana telah diketahui bahwa Allah mempunyai sifat kalam maka sekaligus sifat mutakalim. Setelah musannif menjelaskan sifat 20, maka di dalam bait ini musannif akan menjelaskan bahwa sifat zat yaitu sifat ma'ani adalah bukan zat dan bukan sifat yang suka terpisah dari zat. Ya, sampai situ ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kembali haji kita tentang ma huwallah, siapa Allah. Bagaimana ma'rifatullah, mengenal Allah itu. Untuk bisa mengenal Allah ada caranya, ada metodenya. Di antara metode untuk bisa mengenal Allah, mengenal, memahami sifat-sifat Allah. Menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, berdasarkan petunjuk Al-Quran, sifat Allah yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, yang jaiz 1. Sudah dibahas sebagiannya, sekarang tinggal sebagian sisanya. Adapun dalilnya sama seperti dalil sifat iradah. Jadi Allah punya sifat iradah, bersamaan dengan itu ada sifat muridan, berkehendak. Kalau sifat iradah terkait dengan zatnya, kalau muridan terkait dengan nama sifatnya. Nomor yang ke-18-nya dari sifat 20 yaitu sifat sami'. Sami' artinya zat yang mendengar. Nah, sifat sami ini lazim pada sifat sama. Jadi Allah punya sifat sama, maka Allah juga dikenal zatnya bersifat sami'un, maha mendengar. Apa bedanya mendengar Allah dengan mendengarnya manusia contohnya? Kalau manusia mendengar ada batasnya, ada masanya, ada waktunya. Maaf, makin bertambah umur kadang-kadang makin berkurang kemampuan mendengar. Ada nggak? Mohon maaf ya. Makin tambah umur makin kurang dengar. Ada aja sebab-sebab yang menghalanginya. Tapi Allah tidak pernah mengenal ada penghalang. Dia mendengar dan maha mendengar semua yang ada di alam semesta. Di langit Allah dengar, di bumi Allah dengar. Yang terdengar oleh telinga manusia Allah dengar. Yang nggak terdengar Allah juga masih dengar. Misalnya Allah bisa mendengar gerak hati manusia. Saya tidak tahu gerak hati bapak, gerak hati ibu, tapi Allah bisa mendengar itu. Allah bisa mendengar jatuhnya daun di tempat yang paling gelap sekalipun. Allah tahu, Allah dengar. Jadi sifat Allah yang sama itu, maha mendengar itu terkait dengan sifat sami'ah. Jadi ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Sifat sami ini lazim pada sifat sama. Maka ketika Allah tersifati oleh sifat sama, maka sekaligus Allah tersifati oleh sifat sami'ah. Sifat sama dan sifat sami yang kedua-duanya berbeda, yang tetap di dalam zat Allah. Maksudnya Allah tidak mungkin tidak mendengar. Ini untuk memberikan kepastian. Bedanya Allah dengan berhala, bedanya Allah dengan patung. Patung nggak punya kemampuan mendengar. Mana buktinya dia nggak bisa merespon doanya manusia ketika berdoa atau meminta kepada patung, patung diam aja. Tapi kalau Allah kita ucapkan doa, dia mendengar, merespon. Mana buktinya? Ada doa yang dikabulkan Allah. Jadi kalau ditulis kira-kira seperti ini. Sifat-sifat Allah.
ada sifat ma'ani, pakai bahasa Indonesia aja. Ada sifat maknawiyah. Sifat ma'aninya sama. Sifat maknawiyah sami'un. Bisa tangkap ya? Ma'aninya sama, sifat maknawiyahnya sami'. Allah zat yang bisa mendengar. Nama zat yang bisa mendengar disebut sami'un. Zat Allah. Jadi ada sama, ada sami'. Kalau sama sifat ma'ani, kalau sami' sifat maknawiyah. Tidak bisa dipisahkan antara sama dengan sami'. Dua-duanya saling terikat. Nah, di sini ada Allah nih. Yang sedang dibicarakan ya Allah, Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana membedakan sifat Allah dengan sifat makhluknya? Tentu beda. Kalau Allah mendengarnya tidak terbatas, dia bersifat mutlak. Kalau mendengar manusia di sini dari Allah itu, dia manusia mendengar, tapi terbatas dan bersifat nisbi. Mendengarnya bapak ini dengan mendengarnya bapak ini nggak sama, benar ya? Nisbi, tapi Allah mutlak dia gitu. Dulu mendengar, sekarang mendengar, besok mendengar, kapanpun mendengar terus, tidak pernah mengenal tidak mendengar. Sekarang mana buktinya Allah Maha mendengar? Buktinya adalah Allah mengabulkan doa. Bapak pernah nggak doanya dikabulin? Diam aja. Masa sekian puluh tahun nggak dikabul-kabulkan? Enggak. Mesti pernah kita berdoa dan doa itu dikabulkan. Ketika doa itu dikabulkan, tandanya Allah dengar, no? Ini untuk membedakan tadi bedanya Allah dengan sembahan yang lain. Kalau sembahan yang lain, nggak bisa ngedenger ya. Patung, berhala, arca, biar kita beberekan, apa beberekan? Teriak-teriak, diem aja dia. Nggak ada respon apa-apa, nggak ngerti. Yang begitu menurut ilmu tauhid jangan disembah. Salah kalau nyembah yang begitu, rugi, tidak efisien. Kalau nyembah Allah, ibadah pada Allah untung karena dia Maha mendengar. Kita ada di sini. Jadi kalau gitu manusia ini sudah sepatutnya iman. Kalau kita iman pada Allah, ini ada konsekuensinya. Apa iman itu konsekuensinya? Kita kemudian dengan senang hati beramal soleh. Karena kita tahu Allah Maha mendengar, kita mau sholat, kita mau berdoa. Sholat, doa, munajat itu adalah bagian dari amal soleh. Kenapa mau amal soleh? Karena iman. Bisa dikatakan ya? Jadi konsekuensi dari belajar ilmu tauhid ini memunculkan gerakan amal praktis, namanya amal soleh. Itu sebabnya ilmu tauhid dengan ilmu fikih saling bergandengan. Begitu kuat ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya juga mesti didampingi itu. Bagaimana kita bisa beriman pada Allah? Buktinya apa? Iman itu mesti ada buktinya. Nah, iman ada syaratnya satu, ikrar. Ikrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah, itu ikrar. Wa tasdiqun bil janan, membenarkan dalam hati. Membenarkan. Tasdik, membenarkan kalau Allah yang kita sembah itu.
Tapi belum cukup, mesti ada yang ketiga, wa amalun bil arkan. Mengamalkan amal dengan perbuatan, dengan badan. Beramal dengan badan. Wa amalun bil arkan dengan badan. Jadi belajar ini, sekarang kita di sini lagi belajar tauhid, itu menimbulkan iman. Iman itu akan menghasilkan amal soleh. Iman itu baru bisa menghasilkan amal soleh kalau 3 syaratnya dipenuhi, diikrarkan dengan baik, dibenarkan dalam hati, dilaksanakan dengan perbuatan badan. Nah, perbuatan badan yang didasarkan atas iman ini disebut ibadah. Bisa tangkap? Jadi kenapa kita ibadah? Karena kita beriman. Dari mana kita bisa beriman? Kita belajar. Allah punya sifat ma'ani, Allah punya sifat ma'nawiyah, menimbulkan iman. Jadi kalau gitu, iman itu makin baik kalau ilmu makin bagus. Itu sebabnya belajar ilmu tauhid jadi penting. Setuju kan? Setuju. Kita nggak akan bisa ini bagus kalau ini nggak ngerti. Jadi ini menghasilkan pengetahuan tentang tauhid ini akan menghasilkan ini iman. Iman menghasilkan amal soleh. Iman yang sempurna kalau 3 syarat itu dulu. Nah, amal soleh namanya ibadah. Ibadah ini bentuknya ada 3 macam. Kalau di dalamnya lagi ada ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah apa contohnya? Ibadah fisikal. Sholat itu ibadah fisikal, ibadah badaniyah. Puasa ibadah badaniyah. Ngaji ini ibadah badaniyah. Tapi ada ibadah maliyah, ibadah harta, ibadah finansial. Karena ibadah harta, zakat, sedekah, kurban, itu gerakan-gerakan itu tidak digunakan dengan badan tapi dengan harta. Kenapa orang mau mengeluarkan hartanya? Karena imannya nih. Jadi belajar ini menjadi dasar untuk menghasilkan ini. Ada ibadah nafsiyah, ibadah jiwa, ibadah psikikal. Apa ibadah jiwa? Ikhlas, sabar, syukur, tawadhu. Sini dia. Ini baru bisa terwujud ketika ininya bagus. Ini bagus karena kita belajar. Apa bedanya ilmu Allah dengan ilmu manusia? Kalau ilmu manusia didahului dengan tidak tahu. Tapi kalau ilmunya Allah tidak didahului dengan tidak tahu. Itu sebabnya ilmu manusia diperoleh dengan kasab, dengan usaha. Usahanya datang, belajar, itu, mengkaji, meneliti. Kalau Allah ada dengan sendirinya, melekat pada zatnya, itu, tidak didahului dengan tidak tahu. Bisa diikutin ya? Ini baru satu sifat yang sama dengan Samia. Baik. Nomor ke-19 dari sifat 20-nya yaitu sifat basir. Itu juga sifat yang lazim oleh sifat basar. Ketika Allah tersifati oleh sifat basar, maka jelas Allah tersifati oleh sifat basir. Itu kalau ditaruh ini, Allah punya sifat basar, basarun, melihat. Nah, sifat maknawiyahnya basirun. Basirun, dia maha melihat.
Apa bedanya melihat Allah dengan melihat manusia? Beda. Tadi kalau Allah melihat tidak mengenal batas, dia bisa melihat sesuatu yang oleh manusia tidak bisa dilihat. Kalau manusia melihat ada batasnya, mohon maaf, makin tambah umur makin kurang penglihatannya. Ada aja. Tambah umur, tambah pakai kacamata. Sudah pakai kacamata kadang-kadang masih gurem juga, ternyata katarak. Ada aja. Kalau Allah nggak pernah mengenal katarak ya. Kalau kita tahu Allah punya sifat maha melihat ini, apa konsekuensinya? Nah, gitu. Karena kita sadar Allah maha melihat, maka kita mesti punya sifat muraqabah. Nah, ini konsekuensi logisnya nih, kita punya sifat muraqabah. Muraqabah. Apa itu sifat muraqabah? Kesadaran bahwa Allah melihat kita. Kesadaran bahwa Allah mendengar kita. Kalau kita sadar Allah melihat mendengar, maka kita kemudian merasa diawasi. Karena kita merasa diawasi, maka timbul langkah, sikap, perbuatan. Apa perbuatannya? Menyesuaikan dengan sikap itu, dengan kesadaran itu. Karena Allah lihat, Allah dengar, Allah tahu, kita akan menyesuaikan sifat kita itu, perbuatan kita. Apa tuh? Nah, muncul dari sini sifat jujur. Setuju nggak? Setuju. Kenapa Anda nggak mau bohong? Percuma bohong, Allah dengar kok. Percuma bohong, Allah lihat kok. Bapak bayangin, luar biasa tuh belajar tauhid itu ujungnya ke sini tuh. As-sidqu, jujur benar. Orang kalau jujur, dia di tempat yang paling sepi sendirian, nggak ada orang lain, peluang berbuat jahat terbuka, tapi nggak mau dia. Apa misalnya? Beli aqua 10 botol, itu 15, mungkin nggak? Beli cuma 10, itu 15. Kalau orang jujur, sadar Allah lihat, Allah dengar, Allah tuh nggak mau dia. Mungkin orang bisa dibohongin, tapi Allah nggak bisa dibohongin. Beli 10, tulis 10. Kenapa? Jujur. Kenapa jujur? Nih, karena ini nih. Malu dia sama Allah. Makanya al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kenapa dia malu? Karena dia sadar Allah lihat. Tadi kan saya bilang, di tempat yang paling sepi sekalipun Allah lihat. Ibu bapak nih di rumah sendirian, gak ada orang lain. Kalau Isya tetap aja 4 rakaat. Mumpung gak ada yang lihat, 2 rakaat aja. Kenapa Allah lihat? Jadi kesadaran beriman ini menghasilkan langkah yang bagus banget nih, jujur. Bapak bisa bayangin kalau semua orang jujur, nggak ada penyimpangan, tidak ada pelanggaran, tidak ada orang berbuat jahat di bidang keuangan, di bidang lain-lainnya gitu. Jadi kalau kepengen masyarakat itu maju, sukses, beriman. Kalau nggak beriman orang enteng aja bohong, semaunya aja dia. Jadi belajar tauhid ini ujungnya akhlak. Makanya tiga pilar Islam itu nggak bisa lepas: akidah, syariah, akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Makin bagus akidahnya, makin bagus syariahnya, makin mulia akhlaknya. Jujur kan akhlaknya. Dan orang kalau jujur, kata Rasulullah, inna sidqatu ma'ninatu. Jujur itu bikin ayem. Apa ayem? Tenang. Orang kalau jujur, mau diaudit 10 kali, tenang aja. Pak, diaudit Pak, besok siap. Kapan aja diaudit siap. Kenapa? Jujur. Ngapain takut ya? Coba kalau nggak jujur, stres.
panas dingin. Besok nih kacau nih gitu. Kenapa? Ini sidik itu tumanina, judulnya itu bikin tumanina, tenang. Wal kadhibu raibah. Kalau nggak jujur, raibah gitu. Raibah itu gentar, gitu. Gelisah, nggak nyaman. Jadi belajar tauhid itu ujungnya sini. Bapak bisa bayangin tuh kalau semua orang kayak begini berkah. Berkah dari langit, berkah dari bumi. Ada orang bilang, kamu kalau ngikutin ustaz jujur-jujur lu kapan kayanya lu? Makin hancur. Jangan dengerin dia, seenak aja ngomong dia. Dia nggak ngalamin gitu-gitu. Kita nih, jangan salah. Kalau dalam Islam jujur itu mujur. Orang jujur ajur. Bahasa apa tuh? Kalau jujur mujur, mana buktinya jujur mujur? Nabi Muhammad jujur kaya. Mana dalilnya? Nabi Muhammad jujur kaya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Ada kan? Dan dia tuh Allah dapati kamu dalam keadaan ailan. Ailan tuh fakiran. Nabi Muhammad lahir ayahnya nggak ninggalin warisan apa-apa. Umur 4 tahun ibunya wafat. Umur 6 tahun kakeknya wafat. Juga nggak meninggalkan warisan banyak. Fakir. Tapi karena jujur kaya. Mana bukti kaya? Apa ukurannya? Bisa ngasih mahar kepada Siti Khadijah 20 ekor lembu. Kalau satu lembu 25 juta aja lumayan kan? Diam aja. Jadi Nabi maharnya kepada Siti Khadijah 500 juta kalau zaman sekarang. Kalau lembu biasa. Kalau lembunya jumbo, apa limusin ya? Coba harga 1 miliar gimana? Kali 20 miliar. Kenapa bisa kaya? Kenapa kaya? Jujur. Dari mana jujur bisa kaya? Tadi tuh Nabi Muhammad kalau dagang sama orang-orang Mekah dititipi barang dagangan, konsinyasi. Ini saya titipin kamu ya, tolong jualin ya. Gitu. Tidak, bawa dagang Nabi tuh kalau dagang jauh-jauh Pak. Kalau musim dingin, dagangnya ke Yaman. Yaman tuh kalau naik pesawat 2 jam tuh sampai Jeddah. Naik onta. Tuh. Dulu belum ada pesawat. Kalau musim panas ke atas, Syam, Syria, Yordan, Lebanon, tuh Nabi ke sana tuh atas, utara. Dagangnya jujur, setiap pulang dari dagang lapor nih, untungnya sekian, dari Anda sekian, dapatnya sekian, seperti yang beliau terima. Dikasih persen uang, dikasih persen lagi unta. Jadi asal pulang dari dagang dapat uang, dapat unta. Padahal yang nitip banyak. Pantas aja Nabi begitu nikah dengan Siti Khadijah maharnya 20 lembu. Banyak kan? Beda dengan orang sekarang, dia bukan orang Al-Kausar. Itu perangkat alat sholat, bukan sama sejadah. Kalau dipakai 2 bulan udah lecek tuh bukan. Padahal mahar itu tujuannya kalau nanti suatu saat pernikahan tidak berlangsung awet, bubar tengah jalan, maharnya bisa dipakai modal sama istrinya buat dagang. Kalau mau kena, udah lecek tuh siapa yang beli? Nah begini, maju Nabi gitu. Jadi belajar ilmu tauhid ujungnya di sini. Jangan takut jadi orang jujur. Berkah. Setuju nggak? Setuju. Coba dulu gitu ya. Jangan dengerin bisikan syaitan. Sekarang kita lanjut. Nomor yang ke-20 katanya. Dari sifat 20-nya yaitu sifat mutakallim, yang artinya zat yang berkata. Ini juga sifat talazum,
oleh sifat kalam. Ketika Allah tersifati oleh sifat kalam, maka jelas Allah tersifati oleh sifat mutakallim. Jadi Allah itu punya sifat, kalau di sini kalam. Kalam bertutur. Di sini sifatnya mutakallim. Mutakallim. Berfirman. Mana buktinya Allah punya sifat kalam? Mana buktinya kalau Allah itu bertutur? Ada dulu pernah kita belajar ya. Ada kalam dal, ada kalam madlul. Contoh yang paling gampang, Quran itu firman Allah itu. Tapi ada kalam yang tidak tertulis, alam semesta. Bapak Ibu ketika lihat langit, sebetulnya langit waktu Bapak lihat dia ngomong, saya ada karena ada pencipta saya, no. Pencipta saya Allah. Jadi meskipun dia diam, langit itu, dia ngomong sebetulnya, adanya saya karena ada yang mengadakan. Yang mengadakan saya itulah Allah. Jadi Bapak Ibu begitu lihat langit, di pikiran Bapak Ibu ada Allah. Setuju nggak? Begitu Bapak lihat langit, lihat bumi, lihat sungai, danau, laut, manusia, hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, di pikiran Bapak ada Allah. Jadi kemana saja kita pergi, kemana saja kita memandang, sebetulnya kita sedang berhadapan dengan Allah. Bisa nggak Pak? Iya dong. Begitu lihat langit, ada Allah di pikiran kita. Begitu lihat gunung, bagus banget gunung. Dia bagus karena ada yang membaguskan. Siapa tuh Allah? Jadi kemana saja kita menghadap, kita sebetulnya sedang berhadapan dengan Allah. Nah, kesadaran ini lebih dari muraqabah. Dia akan bisa sampai ke tingkat mukasyafah. Mukasyafah itu bisa melihat apa yang orang biasa nggak bisa lihat. Gimana nih? Gimana gitu? Bapak tahu Nabi Yakub ya, Ibu? Nabi Yakub tuh cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, aliasnya Israel. Tinggalnya di Hebron, di Palestina. Nabi Yakub itu. Anaknya Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tinggal di Mesir. Gitu. Jarak Mesir dengan Hebron 1000 km. Kalau jalan kaki, kalau naik onta 1000 km. Kalau jalan naik onta itu baru sampai 40 malam. Nabi Yakub di karunia Allah apa? Ujian matanya buta, nggak bisa melihat. Tapi meskipun mata kepalanya buta, mata hatinya melek. Meleknya gimana? Bisa tahu kalau anaknya di Mesir lagi dalam keadaan sulit. Tuh, Nabi Yusuf. Nanti Bapak baca tafsir surat Yusuf. Nabi Yusuf tinggal di rumah Kitfir. Masih ingat ya? Menteri Keuangan di zaman Mesir dulu. Keuangan. Dia tinggal di situ. Istrinya namanya Siti Zulaikha. Karena susah Zulaikha, orang bilang Julehe. Orang Barat nggak bisa bilang Julehe. Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Tinggal dengan Zulaikha, dengan Kitfir, Menteri Keuangan Mesir itu. Menteri Keuangan Mesir itu ketika membeli Nabi Yusuf di pasar, kan dulu ada pasar tempat menjual orang. Nabi Yusuf itu tadinya tinggal di Hebron, dibawa ke Mesir oleh pedagang, dibeli oleh Kitfir, gitu, dibawa ke rumahnya. Gitu.
Sejak menikah dengan Kitfir, Zulaikha itu tetap perawan. Usah diterangin dong. Dari mulai nikah sampai Nabi Yusuf datang masih perawan ya. Terang aja, begitu Nabi Yusuf datang orangnya ganteng, cerdas, pinter, jujur, lurus, bener, kesemsem. Susah juga kesemsem bahasa Arab. Ketika Nabi Yusuf sedang di kamar, Zulaikha yang sudah menggebu-gebu itu masuk ke kamarnya Nabi Yusuf. Di Quran ada tuh. Wa qalat haytalak, dikunci pintunya sama Zulaikha. Kata Zulaikha, haytalak, Yusuf, perlakukanlah aku semaumu. Ya Allah, dimanggake namanya. Itu kalau ibarat Kucing. bandeng nyamperin kucing. Biasanya kucing nyari bandeng, nyamperin bandeng. Ini bandeng nyamperin kucing. Tapi bukan kucing garong nih, yang gampang-gampang nyaplok asal bandeng. Begitu Nabi Yusuf didatangi oleh Zulaikha, Nabi Yakub tinggal di Hebron ngeliat, anak saya lagi gawat tuh di sono. Dalam tafsir Jalalain yang biasa kita baca dulu, itu Nabi Yakub menggedor begitu dari jarak jauh. Gitu. Dalam tafsir Jalalain kata Imam Suyuti itu, hawa nafsu Nabi Yusuf itu keluar dari jari-jarinya itu. Gitu. Kenapa? Gawat Pak. Ada perempuan berjaka, ada gadis berdua, nggak ada orang lain, pintu dikunci. Kalau hawa nafsu nggak dilepas, kalau nggak dikeluarkan, bahaya. Padahal Nabi Yusuf calon Nabi itu. Nabi Yakub bisa menggodor itu jarak jauh dan hawa nafsunya lepas. Nabi Yusuf lari keluar, dikejar sama Zulaikha. Waktu dikejar, pegang tuh gamis punggungnya nih. Nabi Yusuf lari robek. Pas buka pintu, konangan. Apa konangan? Ketahuan sama suaminya. Zulaikha baru pulang suaminya dari, kalau sekarang golok ya. Dulu habis itu, habis mana, habis berburu gitu. Wah, ada apa nih kamu? Gitu. Saya cuma mau bilang bahwa orang yang imannya bagus, dia ngerti kalau Allah itu ya, punya sifat sama, basor, kalam. Dia tahu, dia bisa lihat jarak jauh. Muka syafah. Nah Nabi Muhammad bukan cuma muka syafah, musyahadah. Kalau muka syafah bisa menyingkap apa yang tertutup. Kalau musyahadah ngelihat langsung. Jadi orang makin bagus imannya begini nih Pak, muka syafah. Kalau bahasa kampung, orang muka syafah itu weruh saat duduk di minara. Ada kan? Bisa tahu sebelum diberitahu ya. Kenapa? Ini imannya bagus. Jadi makin bagus imannya, makin bagus tasawufnya. Itu sebabnya kata Syekh Ibnu Athaillah, belajar tasawuf itu inti dari ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhidnya bagus, ujungnya tasawufnya bagus. Amin. Kira-kira untuk sama kita nih muka syafah. Gitu. Pertanyaannya, emang ada orang sekarang muka syafah selain Nabi Yakub? Ada. Mungkin saya pernah cerita sini ya. Dulu saya pernah mau ketemu seorang ahli tafsir di Jawa Barat. Saya nggak ngasih tahu kalau saya mau datang ke rumah beliau di pesantren. Saya datang ke rumah teman saya di kota. Dari Jakarta sampai di sana jam 10 pagi. Sampai di rumah teman saya itu, kata si teman, baru
barusan ajengan dari sini. Tahu ajengan nggak? Kiai dari sini barusan katanya. Kata kiai, kata ajengan, kalau Ustaz Sutrisno datang kasih tahu, ditunggu di pondok, jangan enggak. Padahal saya nggak kasih tahu kalau mau datang ke tempat beliau. Saya nggak WA, saya nggak telepon. Tapi beliau sudah tahu kalau saya mau datang. Kasih tahu jangan enggak ya. Udah sedia no katanya. Terus sayur asem mencobek-cobeknya. Sayur asem sambal ikan asin sama cobek-cobeknya disediain buat Pak Ustadz kan gitu. Apa artinya? Dia bisa tahu sebelum saya kasih tahu. Padahal saya nggak kasih tahu. Kenapa? Oh sudah muka syafa. Amin. Amin. Jadi punya cara pandang yang sudah jauh dari kebiasaan. Sudah punya cara melihat jarak jauh. Kemudian ya. Kalau kelas-kelas kita mungkin belum mukasyafah, firasat. Di sebelum ini ada firasat. Firasat itu makin bagus imannya, makin bagus firasatnya. Makin kuat firasatnya. Ada Pak? Ada ilmu firasat ada dalam tasawuf itu. Nah, firasatnya makin kuat, dia masih bisa bilang nanti sebentar ada tamu ya. Siap-siap ya. Ada seorang bapak itu bilang sama anaknya, besok kamu jangan kemana-mana, kasih tahu saudara-saudara kamu ya, kumpul sini katanya gitu. Ada apa Pak? Katanya besok ada apa acara apa-apa. Besok banyak tamu kemari katanya gitu. Ternyata bapaknya meninggal besoknya. Dia udah tahu kalau bakal meninggal itu, firasatnya kuat. Jadi makin bagus ilmu tauhidnya, makin bagus hukmahnya nih. Kira-kira arahnya ke sana. Yang ini nggak ada sekolahnya Pak. Hasil usaha, mesti usaha gitu. Ilmunya bisa dipelajari tapi mesti diusahakan, mesti achievement. Belajar, kemudian terus dekat sama Allah, gitu. Zikir, doa, munajat, puasa. Gitu. Amin. Nah, katanya jadi sifat yang 7 ini yang disebut sifat ma'nawiyah itu semua talazum dengan sifat ma'ani. Jadi konsekuensi dari sifat ma'ani maka muncul sifat ma'nawiyah. Dan dalilnya cukup oleh sifat ma'ani. Jadi nggak usah kalau misalnya mana dalilnya Allah punya sifat mutakallim sama dengan dalil kalam gitu. Mana dalil kalam ada kan? Wa kallamallahu Musa takliman. Allah telah berkalam katanya kepada Musa dengan sempurna. Karena buktinya itu Quran, itu kalamnya Allah. Langit bumi ini kalam Allah juga. Jelas? Mutakallimun summa sifatul dzat. Dan kaunu mutakalliman selanjutnya bahwa sifat-sifat zat itu sifat ma'ani. Laisat bi ghairin katanya atau bi aini dzat. Itu bukan sifat yang bisa berpisah dan bukan pula ainnya zat. Jadi sifat kalam itu zatnya disebut mutakallim. Sifat basar zatnya namanya basirun. Sifat sama itu zatnya namanya basir atau samiun. Jelas? Qauluhu mutakallim artinya sifat yang ke-20-nya katanya bersifat yang wajib dari Allah, atau sifat mutakallim artinya yang berfirman, Allah yang berfirman. Sebagaimana telah diketahui bahwa Allah mempunyai sifat kalam, maka sekaligus Allah bersifat mutakallim. Setelah musannif menjelaskan sifat 20, maka di dalam bait ini musannif akan menjelaskan bahwa sifat zat, yaitu sifat ma'ani, adalah bukan zat dan bukan sifat yang suka terpisah dari zatnya. Jadi begitu kita bilang Allah punya sifat kalam, maka zatnya disebut mutakallim. Bisa tak? Nah, karena ada alasan-alasan ini bisa dimengerti
Kalau Imam Ghazali mengatakan sifat Allah itu yang wajib 10. Coba lihat ada perkembangan. Masih kedengeran nggak? Masih. Takut-takut udah capek. Coba lihat ada perkembangan nih. Ya. Perkembangan ilmu tauhid. Ilmu itu berkembang terus. Makanya karena ilmu berkembang terus, tausiahnya jangan berhenti belajar. Kalau nggak belajar ketinggalan. Ilmu udah sampai kemana, kita main di sini aja. Kalau menurut paham Imam Asy'ari, Allah punya sifat wajib, mustahil, jaiz. Yang wajib 20, mustahil 20, yang jaiz 1. Ini paham klasik namanya. Paham yang kemudian berubah Imam Ghazali. Kalau diteliti saya kayak begini, maka kata Imam Ghazali, yang 20 bisa diperes tinggal 10. Yang wajib 10, mustahil 10, yang jaiz 1 tetap. Itu tetap. Kenapa kok bisa jadi dari 20 sampai 10? Karena tadi sama itu sama dengan sami, dalilnya 1. Basor dengan basir 1 dalilnya. Kalam dengan mutakalim 1 dalilnya. Gitu. Makanya dari 20 tinggal 10 katanya diperes dengan 10. Gitu. Paham yang kontemporer? Nah, yang kontemporer. Kalau ini klasik, ini modern, ini kontemporer. Dari 20 sifat Allah bisa diperes lagi katanya, tinggal 2. Yang mana kedua? 1 sifat salabiyah, 2 sifat subutiyah. Sifat salabiyah sifat yang menegasikan Allah nggak mungkin tidak ada. Setuju nggak? Salabiyah. Allah tidak mungkin ada awalnya. Allah tidak mungkin ada akhirnya. Itu salabiyah. Allah punya sifat subutiyah, wujud, ada dia. Kedengeran? Sifat wujud itu sifat subutiyah. Jadi kalau diperas-peras lagi dari 20 tinggal 2. Tapi saya tidak merekomen yang ini. Ini dulu dia dikuasain. Kita nggak bisa tahu yang modern kalau nggak tahu klasiknya. Bener nggak? Tetap aja belajar wujud idam maqam bil hawadisi qiyamu wahdaniyah ilmu hayat ada yang lancar, ada yang ujulah gajuluk. Udah lama tuh ngaji-ngaji masih umur 5 tahun tuh. Kenapa sekarang dibahas? Kalau dulu masih kecil dinyanyiin, dilaguin supaya anak-anak tahu Allah wujud katanya ada, Allah idam, Allah baqo. Kalau sekarang dikaji dalilnya mana kalau Allah wujud gitu. Bahkan sampai S3 Pak. Jangan enteng. Orang kan ngaji cemen gitu, ngaji kampungan. Wujud kita baqo. Oh, sampai di doktoral dikaji tuh Pak. Apa iya Allah wujud? Mana dalilnya? Mana buktinya? Gitu. Mana argumentasi kalau Allah itu wujud? Mana faktanya? Gitu. Liti terus. Jadi jangan malu. Setuju nggak?
malu ngaji-ngaji begini gitu. Kenapa? Ini justru prinsip untuk bisa nih nanti kita bisa kemari gitu, kita bisa kesini nih. Nah, kita nanti akhirnya ininya mantap itu kalau ininya bagus gitu. Jelas ya? Nah, sampai situ ya. Yang dibaca sampai situ. Ada pertanyaan? Ada yang bingung nggak? Ya bingung lah, gampang. Jadi sekali lagi, kalau menurut Syekh Ibrahim Al-Laqani, pokok dari semua ilmu itulah ilmu tauhid. Ini dulu katanya. Kenapa pokok dari semua ilmu disebut ilmu tauhid? Karena ilmu tauhid itu usuluddin, pokoknya agama. Usul, pokok agama. Kenapa dikatakan pokok-pokoknya agama usuluddin? Karena ilmu tauhid itu dibicarakan yang sangat pokok. Yang sangat pokok siapa? Allah. Ini bicarakan Allah nih. Semua pembicaraan tentang agama, tentang Islam itu pangkalnya di sini, pokoknya di sini. Itu sebabnya mengenal ini wajib. Sehingga kata Syekh itu bilang, awal wajibin ala kulli mutakallifin ma'rifatullah. Yang mula-mula wajib bagi setiap orang yang sudah akil balik mengenal Allah. Makanya sebelum belajar sholat, belajar puasa, wujud tidak makau dulu tuh. Masih ingat nggak dulu ya? Jadi luar biasa nih ilmu ini. Cuman zaman sekarang kadang-kadang orang nggak enteng. Nggak perlu itu. Nggak perlu fulus. Nggak fulus mampus. Fulus katanya. Dia lupa. Tidak semua selesai dengan fulus. Kalau ke sekarang fulus banyak nggak bisa bantu tuh. Iman. Setuju nggak? Jadi Masjid Al-Kautsar menyelenggarakan kajian ilmu tauhid ini nggak main-main, sesuatu yang jangkanya bagus. Kalau semua orang di sini kan bagus dong. Orang bisa sini udah bagus dong. Hebat. Amin ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Gak apa-apa. Kalau baru-baru bingung, pusing, gak apa-apa. Kalau masih bingung, tandanya mau ngerti. Kalau orang gak pernah bingung, gak ngerti-ngerti. Orang belajar kan cari bingung, cari pusing. Iya dong. Belajar itu cari pusing, Pak. Cari pusing gitu. Makanya dia belajar. Karena kepengen pusing. Oh cari pusing, iya supaya dapat ilmu, supaya paham. Pusing dulu baru paham. Gak ngerti dulu baru ngerti. Gak bisa langsung ngerti. Nabi ajar mesti 3 kali Iqra, kata malaikat Jibril. Ma'ana biqari, saya gak bisa baca. 3 kali baru. Ada proses di situ. Apa-apa. Dan jangan punya anggapan, saya sudah sepuh, katanya ngaji-ngaji itu nggak bakal kecandang. Jajal dulu. Bisa tengok nggak tuh? Nanti bisa. Allah Maha Kuasa. Pasti ingat kan?
kisahnya Ibnu Hajar yang menulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Kenapa dia dikatakan Ibnu Hajar anak batu? Ibnu kan anak, Hajar batu, anak batu. Karena dia belajar hadis 10 tahun nggak ngerti apa-apa. Saya 10 tahun ngaji hadis, belajar hadis nggak ngerti, bingung. Dia hampir putus asa dia. Ketika dia hampir putus asa, dia duduk di satu tempat. Allah mendidik dia. Di depan dia ada air netes. Netes itu menjatuhin batu. Duduk dia lama di situ. Lama-lama kok batunya bolong. Besok datang lagi, kok makin dalam bolongnya. Dia sadar kalau batu yang kerasanya dijatuhin air bisa bolong, apalagi hati manusia. Saya belajar saya pasti bisa nih. Benar-benar bisa Pak. Bikin kitab Fathul Bari yang belasan jilid itu segini, menjelaskan kitab Sahih Bukhari. Jadi Bapak jangan ragu-ragu, belajar, bismillah. Setuju nggak? Jangan belum udah nggak kecandak gua kata ngaji begitu susah. Jalannya dulu lama-lama juga tembus juga tuh. Amin. Setuju nggak? Tolong ditandain ya. Sampai halaman 66 ya, bait yang baru nih. Faqudratun bimumkinin ta'allaqat. Jelas? Cukup? Baik. Kita baca doa ya. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat, panjang umur, kuat iman, giat ibadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid-din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an qalban khashi'an lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.